Ada alasan sebenarnya juga, ini dalam bentuk buku yang insya Allah juga sebentar lagi akan terbit. Saya menyusun buku ini dengan beberapa alasan, karena banyak sekali kaum muslimin pada saat kita tanyakan siapa itu Rasulullah, dia bisa menjawab, atau ditanya siapa namanya, dia mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau lebih jauh kita tanya, bisa enggak kamu gambarkan kepada saya bagaimana itu Muhammad? Misal kalau ada orang non muslim yang tanya kepada kita, ada yang bisa gambarkan ke saya alisnya, matanya, kulitnya, rambutnya, supaya saya bisa tahu? Atau misalnya orang lebih jauh menanyakan tentang bagaimana seluk-beluk kehidupan keseharian, baik di rumahnya, baik itu bergaul di masyarakatnya, bagaimana pada saat beliau menggalang perdagangan dan sukses, bagaimana pada saat membangun negara dalam berpolitik juga berhasil, bagaimana beliau berhasil menjadi seorang ayah yang baik, suami yang baik, sahabat yang baik, guru yang baik. Bahkan para pemikir-pemikir barat pun mengatakan bahwasanya tidak ada pemimpin di dunia itu yang mengalahkan kepemimpinan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Ini kata mereka orang non muslim. Kenapa? Karena mereka melihat dalam 23 tahun saja fase kepemimpinan, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah, sekarang pengikut agama yang terbanyak adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan uniknya, setiap hari bertambah orang-orang yang masuk, dan yang masuk ke dalam agama ini adalah umumnya orang-orang yang pintar, orang yang berprestasi, dan tidak keluar dari agama ini kecuali orang-orang yang bodoh. Selalu yang kita temukan dokter, profesor, ilmuwan yang memang terbuka hatinya karena penelitian ilmiah masuk Islam. Dan kita tidak temukan ada seorang doktor muslim, seorang yang faham. Bahkan kalau ada seorang muslim yang dididik biasa saja di rumahnya, cuma sekedar orang tuanya mengatakan Tuhanmu Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Islam ajarkan ini halal, itu haram, itu sulit untuk murtad. Yang penting sudah ada ajaran saja sudah sampai kepadanya. Ini menandakan sebuah ajaran yang sempurna. Dan tentu juga ini karena dibawa oleh manusia yang sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, adalah sosok yang luar biasa. Di muka bumi ini, saya akan buka mukaddimahnya dengan ceramah ini atau dengan poin ini. Ada dua jalan, dan harus kita tentukan jalan kita. Tidak ada jalan yang ketiga. Satu jalan yang benar, satu jalan yang salah. Enggak ada yang ketiganya. Jalan yang benar, dan ini yang harus kita tempuh, adalah jalannya Allah Sang Pencipta, yang selalu kita ucapkan kalimat La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan, apa saja di muka bumi ini dan di alam semesta ini kecuali Allah. Kita sebagai seorang muslim dengan keyakinan ini merasa tentram dan aman, karena tidak butuh cari Tuhan lain. Kita cukup beribadah kepada Sang Pencipta satu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dan juga apa yang dia inginkan dan dia larang, halal haram, dengan mengutus para utusannya. Maka juru bicaranya Allah adalah para nabi-nabi dan rasul, dan penyambung lidah para nabi dan rasul adalah para ulama dan da'i. Kapan kita belajar dari para ulama dan da'i, kita akan dipandu ke jalannya nabi, dan nabi berarti jalannya Allah, ujung-ujungnya surga. Ini jalan yang benar. Bapak Ibu hadiri majelis ilmu seperti ini, penuhi masjid, hadiri majelis taklim, masuk ke pesantren, sekolah Islam, itu tujuannya untuk mengenal apa yang dibawa oleh para nabi, kemudian itu adalah ajaran Allah dan akan masuk ke surga. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, Allah mudahkan dia jalan menuju ke surga. Jalan yang kedua, ini jalan sesat, iblis, yang kita tahu pimpinan para syaitan. Itu jalannya dia juga ada. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Ujung-ujungnya neraka. Siapa yang menempuh jalan ke sini, berteman dengan pemabuk, dengan ahli maksiat, dukun dan peramal, maka jalannya iblis, ujungnya adalah neraka. Tidak ada jalan yang ketiga, teman-teman. Kalau kita sudah paham poin ini kerangka fikirnya, maka kita akan menempuh jalannya Allah. Dan salah satu dari utusan Allah
yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus 120.000 nabi, di antaranya 313 rasul yang wajib kita tahu namanya, kisahnya. 25 nabi dan rasul. Masih banyak yang kita tidak tahu kisah mereka. Karena itu saja yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam rukun iman kita. Yang keempat, iman kepada para rasul. Nabi, seseorang yang Allah utus seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang telah disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Makanya jumlah nabi banyak. Tapi kalau rasul, tadi dari 120.000 nabi, ada 313 rasul. Jumlahnya rasul sedikit. Siapa rasul ini? Orang yang Allah utus membawa syariat baru, hukum-hukum baru yang menghapus syariat atau hukum sebelumnya. Tapi induk agama mereka Islam. Semua nabi-nabi Islam. Tidak ada nabi yang bukan muslim. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang turun dari langit hanya Islam, enggak ada agama lain. Kata Nabi Muhammad SAW, aku dan seluruh nabi-nabi seperti orang anak-anak yang satu induk. Artinya satu ajaran, satu agama Islam, tapi syariatnya yang berbeda-beda nanti. Ada yang dihapus oleh Allah, ada yang ditambahkan, ya. Seperti itulah. Semua nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya saja. Dari dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu bisa saja satu lokasi, misalnya lokasi ya, Sumatera Selatan misalnya, dengan mungkin daerah Kalimantan, Sumatera atau Kalimantan, ini dua-dua punya nabi, beda-beda. Kita ambil contoh misalnya, ini contoh tadi ya, saya sebutkan wilayah Indonesia. Contoh realnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lokasi dakwah beliau 3, nggak ada lokasi lain. Lokasinya pertama Babilonia, Irak, yang ada raja zalim namanya Namrud, Allah binasakan. Kemudian pindah ke Palestina, kemudian Mekah, yang beliau akhirnya mengantar Hajar dan Ismail alaihissalam untuk tinggal di sana, dan di situ diterapkanlah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya adik perempuan, punya anak namanya Lut, yang kita tahu dengan Nabi Lut, itu ponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga diutus oleh Allah datang ke wilayah Jordania. Nabi Lut alaihissalam cukup berdakwah di Jordania. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di Palestina dan Mekah juga Babilonia. Jadi masing-masing Nabi punya lokasi. Ini paman dan ponakan, lokasinya beda. Begitu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi bisa sezaman tapi beda lokasi, karena masing-masing diutus untuk kaumnya. Begitu kita tahu Musa alaihissalam sezaman dengan saudaranya sendiri Harun. Juga sebagian ya, umumnya ulama mengatakan ada nabi juga yang hidup semasa dengan Musa, namanya Khidir. Dalam surah Al-Kahfi dijelaskan. Musa alaihissalam lokasi dakwanya Mesir dan Palestina. Itu lokasi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Khidir itu wilayah ya, di atas daerah utaranya Palestina, tepatnya di Turki bagian Asia sekarang. Maka Nabi Musa alaihissalam hidup sezaman dan ketemu. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan kisahnya. Jadi ada nabi-nabi. Nabi Musa alaihissalam sezaman juga dengan mertuanya sendiri, Syuaib, yang berdakwah di wilayah Madian. Nabi Isa alaihissalam sezaman sama sepupunya sendiri, Nabi Yahya, sezaman dengan pamannya Nabi Zakaria. Jadi begitu keadaan nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya semua nabi-nabi diutus khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Maka setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada lagi nabi yang sezaman dengan beliau. Enggak ada lagi nabi yang datang setelah beliau. Makanya beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, akan muncul nanti 50 dajjal, pendusta, semuanya mengaku nabi setelah aku meninggal, gitu kan? Dan ketahuilah aku penutup para nabi dan rasul. Teman-teman sekalian, kalau Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin para nabi, sebagaimana beliau mengatakan, aku adalah pemimpin anak Adam dan aku akan memimpin para nabi-nabi di hari kiamat nanti, maka berarti beliau yang terbaik. Yang menjadi pengikutnya juga kita ini adalah umat terbaik.
Kita ini umat terbaik dibandingkan umat-umat Nabi sebelum kita. Itulah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan di muka bumi ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mengingatkan, nanti akan ada nabi terakhir, penutup para nabi di akhir, namanya Muhammad, namanya Ahmad, dan dia akan memiliki pengikut, yang pengikut ini lebih baik daripada kalian. Maka umat-umat sebelum kita berharap menjadi kita. Juga kita ini teman-teman, karena menjadi pengikut manusia yang terbaik ini, apalagi orang menerapkan syariatnya, mengikuti ajarannya, menikmati yang dihalalkan, meninggalkan yang diharamkan, maka akan menjadi kelompok pertama masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, akulah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga. Lalu penjaga surga malaikat berkata, siapa kamu? Aku berkata, aku Muhammad. Lalu malaikat itu mengatakan, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini pertama kali kecuali untukmu. Lalu aku pun masuk dan diikuti oleh umatku. Padahal kita umat terakhir, ada umat-umat sebelum kita, cuma kita lebih dulu masuk ke dalam surga karena kemuliaan manusia terbaik ini. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk, dan diharamkan untuk umat sebelum umatku masuk. Maka ini karunia yang sangat besar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pertemuan kita beberapa waktu ke depan semoga Allah berkahi, kita ingin lebih mengenal utusan Allah ini, pemimpin kita, dengan tujuan seluruh lini kehidupan kita nanti akan seperti manusia terbaik ini. Karena kita disuruh menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan ketahuilah, buah yang jatuh dari pohon tidak akan jauh dari pohonnya. Kita kalau mengikuti manusia terbaik ini, maka kita bukan mustahil bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Maka teman-teman sekalian, kita akan masuk membahas siapa manusia terbaik ini. Dari sisi nasab, jalur keturunan, dan ini dalam Islam juga bagian daripada syariat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian agar kalian mudah untuk silaturahim. Teman-teman di sini belajar untuk menulis jalur nasab. Nama antum, nama ayah, nama kakek. Kalau ingat ayahnya kakek siapa, kakeknya kakek siapa, maksimal siapa yang kita bisa ingat. Berapa orang bersaudara, siapa saja anak-anaknya, menikah dengan siapa. Buatkan seperti pohon, supaya jalur pohon, supaya kita tahu. Jangan sampai antum duduk satu majelis seperti ini ternyata sepupu dan tidak tahu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian, lebih memudahkan kalian untuk silaturahim, melanjutkan hubungan kekerabatan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Jalur nasab Nabi SAW ini mulia sekali, karena banyak nabi-nabi di atas kakek-kakek Nabi Muhammad SAW. Saya akan sebutkan jalur nasab beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib nama lainnya adalah Syaibah bin Hashim. Hashim nama lainnya juga Amr bin Abdul Manaf, dan ini namanya Al-Mughirah bin Qusay, namanya ini Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir. Dan Fikhir ini adalah Quraisy. Jadi kalau teman-teman sering dengar suku Quraisy, itu kembali kepada nama orang ini. Nama aslinya dia adalah Fikhir. Jadi orang Arab punya tradisi dari dulu sampai sekarang, sampai hari ini masih berlaku. Kalau seandainya ada orang terkenal di masyarakat, punya kedudukan, punya kepintaran, punya kekayaan, kemudian punya kelebihan fisik, ya, tampan, bergabung semua kelebihan yang memang orang idam-idamkan, maka dia bisa menisbatkan atau ternisbatkan padanya nama suku. Nanti akan keluar suku dia, gitu, ya, nama dia, walaupun ada suku induknya, seperti itulah. Makanya Quraisy ini atau Fikhir, orang yang terkenal dari kakek Nabi SAW dulu, sangat tampan, fisiknya kekar, orangnya punya kedudukan, kaya raya, pintar, maka ternisbatkan nama suku padanya.
bin Malik ayahnya lagi, bin Nadar, Nadar nama lainnya Qais, bin Kanana, bin Khuzaimah, bin Mutriqah atau nama lainnya Amir, bin Ilyas, ya. Dan ini Nabi, ya. Nabi Ilyas bin Mudar, bin Nidhar, bin Ma'ad, bin Adnan. Terus saja jalur nasab ini berjalan sampai ke Ismail dan Ibrahim. Itu nama-nama masih banyak, bin Udaid, bin Humais, Salam bin Salaman, bin Aus, bin Buz, bin Kamwal, ya. Terus sampai beberapa nama sampailah kepada Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Dan di atas Ibrahim ada Azar atau nama lainnya Ta'arah, kemudian bin Nahur bin Sarub, ya. Kemudian bin Rau, bin Falah, bin Abir, bin Salah, sampai akhirnya bin Nuh, ya. Dan beberapa kakek ke atas sampai akhirnya bin Syith dan bin Adam alaihissalatu wassalam. Ini tentu jalurnya sampai cukup panjang, tapi ada beberapa nama nabi-nabi yang disebutkan di situ. Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, punya beberapa nama, dan ada sebuah hadis yang menggabungkan nama-nama itu. Beliau mengatakan, li khamsu asma, saya punya 5 nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmad, saya adalah Muhammad dan nama lain saya Ahmad. Yang paling banyak tertulis dalam Taurat dan Injil 2 nama ini, 2 nama ini. Dan yang masih dinukil dalam Al-Quran bahwasanya dalam Injil itu ada disebutkan Ahmad adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian, membawa kitab-kitab Alkitab, maksudnya membawa Injil, dan menyampaikan berita gembira akan ada nabi dan rasul datang setelahku bernama Ahmad. Ahmad dan Muhammad artinya sama, terpuji. Mirip dengan kalau teman-teman bilang Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamada yahmadu, Muhammadun dan Ahmad, ini terpuji namanya. Nama yang lain, yang ketiga adalah beliau mengatakan wa ana mahi. Dan mahi ini yang jarang orang ketahui tentunya, tapi makna mahi adalah penghapus kesyirikan. Makna letterletnya secara etimologi adalah penghapus. Tapi ini maksud adalah dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, semua kesyirikan diperangi. Gak boleh lagi sembah berhala, gak boleh lagi sembah pohon, gak boleh sembah matahari, dihapus semua. Tidak ada sekutu-sekutunya Allah. Kemudian beliau mengatakan yang keempat, wa ana hasyir. Hasyir artinya yang akan dibangkitkan manusia setelah aku dibangkitkan. Alladzi yuhsyarun nasu baina yaday. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, akulah orang pertama yang terbelah kuburnya pada hari kiamat, tanah, kemudian dibangkitkan. Aku orang pertama dibangkitkan. Jadi makna hasyir adalah beliau orang yang pertama dibangkitkan pada hari kiamat, barulah manusia yang lainnya. Dan yang terakhir beliau mengatakan wa ana aqib. Dan aqib maknanya alladzi la nabiyya ba'da, yang tidak ada nabi setelahku. Jadi nggak usah lagi mencari ajaran lain atau utusan Allah yang lain, karena Nabi SAW sudah menutup semua itu. Dan hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW, teman-teman sekalian, yang perlu kita dalami dan ketahui juga, selain daripada syariat yang beliau bawa, adalah khalqiyah dan khuluqiyah. Apa artinya itu? Khalqiyah adalah ciri fisiknya Nabi, dan khuluqiyah adalah karakter, ya, dan sifat Nabi SAW. Kenapa kita harus tahu sifat fisiknya Nabi? Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, siapapun yang melihat aku dalam mimpinya, maka itu berarti aku, karena tidak mungkin syaitan menjelma jadi aku. Berarti kalau orang mimpi Nabi SAW asal cirinya sama, yang akan kita sebutkan sebentar lagi, berarti itu adalah Rasulullah SAW. Itu bukan mustahil. Beberapa orang sahabat mimpi bahkan setelah meninggalnya Nabi SAW. Cirinya kalau kita gabungkan hadis-hadis teman-teman sekalian, disebutkan bahwasanya
Nabi SAW itu jarbu, dan jarbu itu tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Beliau memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, ya, perut yang tersusun dengan sangat keras seperti batu yang tersusun. Dan Nabi SAW sangat kekar. Beliau memiliki kulit yang sangat putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Dan beliau memiliki alis yang tebal berbentuk seperti busur panah. Jadi kita lihat busur panah seperti apa, begitulah alis Nabi SAW dan tebal. Kemudian beliau memiliki kedua bola mata, kelopak mata dan bola mata yang besar, yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat. Sampai beberapa sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW memiliki hidung yang mancung dan lancip, dan bibir, pipi dan dahi dalam hadis dikatakan atau dalam riwayat dikatakan itu setara dan sepadan dengan wajah beliau yang tidak bulat dan juga tidak oval. Beliau memiliki rambut yang tidak lurus sekali, tidak juga keriting, berombak, yang beliau kadang-kadang biarkan sampai lumma atau jumma, sampai di ujung kuping atau sampai di pundak alaihi salatu wassalam. Beliau memiliki jenggot yang sangat lebat atau kathif sampai di dada beliau alaihi salatu wassalam, dan umumnya anggota tubuh beliau dipenuhi dengan bulu yang lebat. Ini ciri fisik Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini perlu diketahui walaupun secara gambaran umum, ya. Kemudian dari sisi akhlak, karakter, Allah subhanahu wa ta'ala memuji sifat Nabi SAW dalam surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau hai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat sempurna. Allah memuji itu, dan ini tidak ditemukan pujian seperti ini untuk nabi-nabi selain beliau alaihi wassalatu wassalam. Di dalam hadis Muslim, Aisyah pernah ditanya radhiyallahu anha, dan ini istri Nabi SAW yang paling dicintai. Tentu yang paling mengenal kita laki-laki adalah para istri kita, dan yang paling mengenal istri adalah para suami, karena mereka berbaur setiap hari. Banyak laki-laki mungkin di luar rumah menjaga wibawahnya, menjaga penampilannya, bercanda dengan teman-temannya, tetapi begitu tiba di rumah dia seperti orang yang buruk akhlaknya, tidak senyum, kasar. Maka yang paling tahu istrinya. Para sahabat pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Beritahukan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi. Di luar rumah kami sudah lihat Nabi lembut, santun, dermawan, baik semuanya, pemberani. Tetapi dalam rumah kami nggak tahu. Sampaikan kepada kami. Kata Aisyah jawaban yang mulia, kekal ini selalu dipelajari oleh orang beriman kalau membaca Syama'il Muhammadiyah atau ciri-ciri Nabi SAW. Aisyah menggambarkan, mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW Al-Quran. Artinya seperti Al-Quran berjalan di muka bumi. Luar biasa. Pembantu Nabi SAW namanya Anas bin Malik, 10 tahun jadi pembantu di rumah Nabi SAW. 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Maka Anas mengatakan, selama saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, belum pernah sekalipun saya mendengarkan Nabi SAW berkata kasar ataupun mencaci maki baik istri-istrinya ataupun pembantunya. 10 tahun hidup tidak pernah dengar Nabi marah-marah. Nabi SAW diketahui kalau dia tidak suka dari perubahan raut wajah beliau. Kata Aisyah, kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka dari raut wajah yang berubah, ya. Atau beliau kalau tidak suka makanan, beliau tidak mengatakan saya tidak suka, tapi raut wajah berubah, maka orang sudah faham bagaimana kalau ini makanan tidak disukai oleh Nabi SAW. Ini akhlak yang sangat mulia, gitu. Dalam akhlak ini teman-teman, beliau tergabungkan banyak sekali hal. Dalam kedermawanan, ringan tangan, mudah membantu orang. Dikatakan oleh para sahabat, tidak pernah Nabi SAW menolak permintaan siapapun. Siapa saja minta dikasih, selama beliau masih punya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, riwayat Bukhari juga, pernah Nabi SAW membagi-bagi. Beliau diantarkan oleh para sahabat kurma berkeranjang-keranjang banyak sekali. Kemudian beliau membagi-bagikan, ada orang miskin datang minta dikasih semua. Sementara beliau sendiri belum makan satu butir kurma pun, belum dibawa ke keluarganya.
sampai habis semuanya. Setelah habis yang dibagi-bagi, termasuk beliau punya beberapa uang, dikasih semuanya, masih ada orang miskin yang datang minta. Maka kelihatan dari raut wajah beliau rasa sedih ya, kelihatan sedih, kesedihan karena tidak bisa bantu lagi orang ini. Para sahabat melihat hal tersebut, mereka terdiam. Tapi Umar bin Khattab berkata, mertua Nabi SAW, sahabat dekatnya Nabi, maka dia mengatakannya, Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di luar kemampuan anda. Anda sudah bantu semua orang. Kalau tidak ada, bilang aja tidak ada ya Rasulullah. Nabi SAW diam. Ini termasuk adab dan akhlak luar biasa. Nabi tidak tegur Umar, tidak apa-apa, diam saja. Lalu Ali bin Abi Thalib di sebelahnya mengatakan, ya Rasulullah, saya masih punya 3 dirham. Ini anak mantu Nabi. Kasih ya Rasulullah, ini 3 dirham. Silakan anda mau kasih siapa saja. Maka tiba-tiba raut wajah Nabi berubah, senyum, lalu memberikan kepada orang miskin tadi sambil mengatakan, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Tidak pernah menolak. Ya. Teman-teman sekalian, kalau di depan mata kita ibadah sudah depan mata, maka tugas kita eksekusi, kerjakan. Azan, sholat, bukan saatnya milih tempat di mana mau sholat. Ada orang miskin minta, tugas kita memberi, bukan menilai. Syaitan sering bisikin kita, ya. Begitu orang minta, kayaknya masih kuat nih. Mungkin dia bohong. Syaitan bisikin, kebodohan sebagian orang, oh iya ya, mungkin dia masih kuat, nggak usah, nggak mau dikasih. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis, menunjukkan ajaran beliau dan contoh juga beliau contohkan, kalau datang kepadamu seseorang meminta sesuatu sementara dia di atas tunggangannya, di atas kuda atau unta, kalau kita sekarang di atas mobil, dia minta, kasihlah karena engkau lebih mulia daripada dia. Juga sabda Nabi SAW, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Banyak contoh-contohnya. Pernah sekali dalam hadis Bukhari, selesai sholat asar, Nabi SAW baru salam, tradisi Nabi SAW duduk berzikir, baru beliau berdiri. Tapi ini tiba-tiba beliau berdiri dengan sangat cepat, sampai sempat melewatin beberapa pundak sahabat. Mereka kaget, kan ada apa ini Nabi SAW begini. Tapi Nabi juga tidak bicara sama mereka, tidak minta tolong, tidak apa gitu. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, tidak lama kemudian sahabat masih berzikir, Nabi SAW balik lagi. Setelah selesai semuanya orang berzikir, ada beberapa sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, kami heran tadi lihat perilaku anda, tidak seperti biasanya. Biasanya habis sholat zikir, ini kok kenapa langsung berdiri dan pergi ke rumah anda? Kata Nabi SAW, apa? Tadi saya teringat, waktu sementara pas selesai sholat, saya teringat sebelum asar tadi, ini kan sholat asar, sebelum asar saya udah siapkan sedekah-sedekah yang saya ingin bagikan kepada orang, tapi subhanallah saya lupa. Maka saya pun pergi ke masjid, maka saya pergi ke sana, keluarkan dulu sedekah itu, lalu saya kembali berzikir. Saking gemarnya dengan sedekah, dermawan. Dan ini akhlak Islam, bagaimana kita royal di jalan Allah. Teman-teman kalau ditanya mau kaya, pasti jawabannya mau. Atau punya jawaban lain di sini? Saya tanya sekarang, mau kaya nggak? Resepnya dalam Islam, kalau kaya itu sedekah. Jadi konsep kapitalis yang mengatakan pangkal kaya menabung itu salah. Islam mengajarkan pangkal kaya sedekah. Ketemu nggak antara nabung dengan sedekah? Nggak bakal ketemu, karena kalau nabung dia akan simpan terus, bahkan sulit dia keluarkan. Islam mengajarkan bukan begitu. Sedekah kau akan kaya. Hadis Bukhari bunyinya seperti itu. Hadis Qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bani Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Royal dulu di jalanku, aku akan kasih kamu. Itu konsep. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, praktekin dalam kehidupan mereka. Zaman dulu tidak ada ilmu akunting kayak kita sekarang, belum ada komputer untuk nyimpan data-data. Mereka konsepnya dapat, keluarin. Dan teman-teman, kalau mau dapat ikan paus, harus kita pakai kapal tanker. Nggak bisa kita pakai kail kecil. Antum celengan masjid lewat 1.000, 2.000, lalu minta sama Allah kesehatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, 2.000 rupiah.
Yang bujang-bujang minta jodoh yang cantik, yang tinggi, yang kaya, 2.000. Gimana caranya? Coba teman-teman belajar sekarang, konsepnya beda. Dan saya juga dulu begitu waktu kecil, pernah dibelikan celengan untuk nabung. Sekarang saya ubah pola itu. Setelah saya belajar teori agama, saya ubah. Maka anak-anak saya tidak ada yang saya belikan celengan. Kenapa? Kalau kita belikan celengan, kita ajarin dia nabung. Dia nabung, dia nggak akan sedekah. Sekarang ubah teman-teman, kasih duit dia kalau dia pergi sekolah. Kemudian bilang, nak, nanti kalau sholat di musola dekat sekolahmu, masukkan uang ke celengan ya. Nanti kalau ada temanmu yang tidak punya, kasih, bantu. Ajarin sedekah dari awal. Karena sifat Nabi Muhammad SAW adalah, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau lebih ringan, lebih cepat dalam bersedekah daripada angin yang menghembus. Gak pernah nolak orang. Itu karakter Nabi SAW. Dalam hal keberanian lebih jauh lagi. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, kalau kami sedang di kancah peperangan dan menemukan musuh lagi besar atau dari pesat-pesatnya menyerang kami, kami semua berlindung di belakang Nabi SAW. Banyak pemimpin, mereka cuma tahu teriak-teriak dari luar. Pasukannya kalah, menang, ada yang mati, ya, urusan mereka. Tapi Nabi SAW tidak. Begitu beliau motivasi perang, beliau ada di depan. Beliau yang memimpin peperangan sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Pemberani sekali. Bahkan beliau punya keterampilan perang yang luar biasa. Beliau ahli gulat, beliau ahli pedang, ahli panah, ahli semuanya. Waktu perang Uhud, pasukan muslimin terdesak. Lalu pasukan Quraisy 2.000 orang lebih mau menyerang. Pada saat muslimin lagi terdesak dan banyak luka, maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, berikan kepada aku lembing tombak kecil. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pun mundur, kemudian maju ke depan melempar lembing tersebut dengan kerasnya, saking kuatnya lemparan Nabi sampai kami semua terpental. Sampai kami semua terpental, lalu kemudian terarahlah ke orang Quraisy, dan saking kuatnya lembing tersebut, gara-gara itu orang-orang Quraisy ragu untuk maju. Beliau pemberani sallallahu alaihi wasallam, dan beliau selalu berdoa dan mengajarkan kita sebagai umatnya doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat pengecut dan sifat pelit, tidak mau bersedekah. Nabi SAW orang yang sangat lembut, baik, ya. Sampai pernah beliau utangkan uang, atau maaf, beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabatnya, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya. Tapi beliau tidak pernah minta, mengemis, tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang, akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu, sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah, ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak gitu. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Beliau mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu, karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi, lalu menghina lagi suku Nabi SAW, gitu kan. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang, dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar.
Karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar mana yang dihardik oleh Nabi SAW? Umar jalan ke Baitul Mal, Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sak, dihidangkan, ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sak yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, gak usah ya Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu, ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar, boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya nggak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu nggak ada kamera, orang nggak bisa lihat foto. Kalau kecuali ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan raja kalian, berkata kasar sama dia, itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya mau buktikan, yaitu ada dalam Taurat tertulis ghalaba hilmuhu ghadabu, sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya, nagih utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang Nabi. Maka saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Dan sekian banyak kisah lembutnya Nabi SAW ini. Dan itu teman-teman, lembut Nabi SAW seperti ini tentu pada tempatnya, pada dalam keadaan aman. Tapi kalau di kancah peperangan beda. Kalau kita sudah berhadapan sama musuh, memang dia keluar ingin memerangi agama Islam, di situ kita butuh ketegasan. Makanya Nabi SAW pernah mengambil pedang lalu berkata kepada para sahabat, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Ada beberapa sahabat berdiri sampai terakhir Abu Dujana, Syammah bin Harith radhiyallahu anhu, lalu berdiri mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Kata Rasulullah SAW, engkau mengambilnya dan menghantamkan ke musuhmu sampai bengkok. Kalau di kancah perang, hukum mereka. Tapi selain itu nggak boleh. Berlemah lembut dengan mereka, menjadikan mereka sebagai mad'u, tempat untuk didakwahi, ya. Target dakwah itu adalah perintah Nabi SAW. Makanya teman-teman kita ingatkan sekali, perilaku-perilaku yang membom sana sini, lalu mengatasnamakan Islam, ini harus diberikan nasihat. Nggak boleh ini mengatasnamakan jihad. Dari mana Islam mengajarkan kita untuk bunuh diri kita? Kemudian kita mengatakan itu mati syahid, bunuh diri. Kalau kita bawa bom di kancah peperangan, lempar ke musuh, mereka meledak mati, kita kena percikannya lalu mati syahid. Tapi bunuh diri, gimana caranya? Kan gitu. Maka harus difahami ini, karena banyak generasi muda salah faham dengan masalah ini. Nabi SAW berkata tentang orang kafir zimmi. Jadi orang kafir ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi teman-teman, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, ya. Jadi kalau mereka warga negara Indonesia tidak buat masalah, bertetangga dengan kita baik, ya, kemudian mereka juga buka usaha, mereka tidak buat masalah, nggak boleh diganggu. Kata Nabi SAW, man ada zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu orang zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, ya, sengaja ambil hartanya, sengaja buat masalah dengan dia, maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat.
Nabi SAW marah. Kalau sempat membunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam atau di bawah perdamaian, perjanjian perdamaian dengan Islam, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha la tujadu min masirati arba'ina kharifa. Siapa yang membunuh orang kafir yang di dalam akad perdamaian dengan umat Islam, mereka enggak buat masalah, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan bau surga tercium dari jarak 40 tahun. Jadi tidak boleh ganggu. Jangan kena tetangga orang kafir, ini kafir nih, matikan aja lampunya, kempesin aja ban mobilnya, tipu aja, nggak boleh, haram dalam Islam. Ada hukum, Nabi SAW contohkan. Tapi yang kedua, kafir harbi, orang kafir yang keluar bawa senjata mau merangin kita. Nah di situ kita tunjukkan keberanian, hukum mereka, karena mereka sudah berani. Makanya Nabi SAW menghukum Quraisy di Badr, di Uhud, ya, di Khandaq. Ini semua di Hunain. Peperangan Nabi SAW banyak karena mereka melakukan perbuatan tersebut. Dan sekian banyak akhlak Nabi SAW yang sangat mulia. Kalau kita mau rentet ini teman-teman, sejarah tidak akan pernah habis. Saya kaji Sirah Nabawi 38 episode kurang lebih, itu bisa sampai 2-3 tahun baru selesai. Karena banyaknya hikmah-hikmah kita bisa ambil dari akhlak Nabi, dari perilaku Nabi SAW. Tapi karena melihat acara Tabligh Akbar kita cuma 2-3 jam, 2 jam saja, maka kita akan ringkaskan insya Allah di poin, sampai poin tadi tentang masalah akhlak. Kita sudah jelaskan nasab beliau, kita sudah jelaskan fisik beliau, kita sudah jelaskan akhlak beliau. Sekarang kita akan masuk teman-teman bukti-bukti dalil Al-Quran, ya, yang kita yakin Al-Quran adalah kitabullah, kitabnya Allah turun dari langit, membuktikan atau menekankan kalau beliau memang utusan Allah, sehingga tidak ada keraguan. Yang pertama surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 144 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Al-ayah, yang artinya Muhammad itu tidak lain adalah seorang utusan Allah dan telah berlalu sebelumnya utusan-utusan yang lain. Juga dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna auhayna ilaika, ini di garis bawahi ilaikanya, kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Daud zabura. Kata Allah SWT, sungguhnya kami benar-benar telah memberikan wahyu kepadamu hai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya, dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya, asbat anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami benar-benar telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ya. Ini sebabnya teman-teman, karena ada orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Muhammad ini hanya ngaku-ngaku nabi. Yang kami tahu nabi itu adalah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan seterusnya. Maka Allah turunkan ayat ini. Juga dalam surah Al-Fatih, surah nomor 48 ayat 29, awal potongan ayatnya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Baik, untuk membuktikan teman-teman kalau baginda Nabi SAW adalah utusan Allah, beliau dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat. Dan ini akan kita tekankan sekarang. Saya harap teman-teman lebih konsentrasi karena kita akan melihat bagaimana mukjizat yang luar biasa, ya, yang terjadi di zaman Nabi SAW. Dan ada 2 jenis mukjizat. Mukjizat itu definisinya syai'un khariqu 'anil 'ada, sesuatu yang di luar jangkauan manusia normal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap nabi-nabi punya mukjizat sesuai dengan keadaan kaum pada saat itu. Contoh, Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Fir'aun percaya sekali dengan dukun-dukun dan penyihir. Maka mukjizatnya seperti mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Waktu penyihir Fir'aun lempar tali berubah jadi ular, tongkat Nabi Musa juga jadi ular dan menghancurkan sihir mereka, gitu kan. Di zaman Nabi Isa alaihissalam lagi terkenal di masyarakat itu mengembangkan ilmu kedokteran. Maka Allah buat Nabi Isa lahir tanpa ayah, gak ada sperma. Mustahil di alam manusia sekarang rahim wanita tidak pernah ada setetes sperma masuk lalu hamil, tidak mungkin.
Mustahil, sampai hari kiamat gak terjadi. Tapi Allah SWT buat itu untuk menunjukkan kemahabesarannya. Tambah lagi Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara pada saat masih bayi. Tambah lagi Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan. Dibuat dari tanah, bentuk seperti burung, lalu Nabi Isa mengatakan hiduplah, maka hidup jadi burung, terbang tiba-tiba. Keajaiban yang luar biasa. Nah, Nabi Muhammad SAW teman-teman, karena dia Nabi penutup dan Nabi yang paling mulia, maka banyak sekali, kompleks sekali ya, permasalahan. Hampir semua yang ada di zaman Nabi-Nabi sebelum kita, ada semua di zaman Nabi SAW. Penyihir, mana sekarang penyihir? Banyak sekali ya. Bahkan diganti namanya. Dulunya dukun, peramal, penyamun, karena sudah banyak yang ditangkap masyarakat, ada yang dibakar, dipukul. Sekarang ganti nama dan tidak tanggung-tanggung ganti namanya. Hah? Dulu dukun, sekarang orang pintar. Luar biasa nih gelarnya, orang pintar. Dan masyarakat nukil itu, orang pintar, orang pintar. Paranormal, orang di atas normal, paling top. Padahal dulu ini ya, ditangkap masyarakat, digebukin, ada yang dibakar, ada yang dihukum macam-macam. Dan Nabi SAW mengatakan haddus sahiri darbatun bisayf. Hukumannya dukun, peramal, penyamun, penyihir, tebas lehernya. Begitu kata Nabi SAW. Tapi bagi pemerintah, jangan antum keluar dari sini tebas lehernya penyihir. Bagi pemerintah yang berkuasa, individu nggak boleh, gitu kan? Tapi teman-teman sekalian, keadaannya seperti itu. Ya. Penyihir-penyihir banyak. Berarti yang dihadapi Nabi Musa juga dihadapi oleh Nabi SAW. Ilmu kedokteran berkembang. Siapa yang tidak tahu sekarang berkembang ilmu kedokteran luar biasa. Penyakit-penyakit mungkin dulu belum ditemukan obatnya, sekarang ditemukan obatnya. Teknologi canggih, ya, dan segala macam. Apalagi sekarang ada laser, segala macam hal lah. Ya. Ini juga dihadapi Nabi SAW. Berarti yang dihadapi Nabi Isa AS juga dihadapi oleh Nabi SAW. Dan kompleks sekali. Berarti Nabi SAW butuh mujizat yang lebih dahsyat daripada itu semua. Umumnya umat Islam kalau kita tanya, apa mujizat Nabi? Sekarang saya tanya teman-teman, apa mujizat Nabi SAW? Ya antum tahu? Tidak, yang paling masyhur, yang banyak orang tahu, Al-Quran. Adanya Al-Quran itu memang mujizat yang paling besar, karena sampai sekarang bisa kita tilawakan ya. Tetapi ternyata mujizat Nabi SAW itu banyak sekali. Ada sebagian ulama menyusun sampai 300 mujizat. Tapi kita akan sebutkan sekarang, kita coba petakan mujizat itu supaya kita tahu tentang kebenaran risalah Nabi SAW. Mujizat ini saya bagi dua dalam tulisan saya. Ada mujizat yang berbentuk informasi, ada mujizat dalam bentuk sesuatu yang disaksikan oleh mata. Tapi ini yang kedua hanya terjadi di masa hidupnya beliau. Kalau yang pertama terjadi sampai menjelang hari kiamat. Seperti yang pertama ini informasi tentang ghaib, sesuatu yang belum terjadi. Ada informasi yang sudah terjadi, kisah umat-umat sebelum kita, ada yang sedang terjadi di zaman beliau, ada yang belum terjadi. Kita akan lihat teman-teman, misalnya contoh, saya akan datangkan kisah contoh tentang informasi dari Nabi SAW, informasi yang akan terjadi, tapi itu terjadi di zaman beliau juga. Ada informasi dari Nabi SAW belum terjadi, terjadi di zaman-zaman kita sekarang. Misalnya dalam hadis Bukhari disebutkan kisah tentang terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini selevel di Mekah sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Mereka semua pemimpin Mekah. Salah satunya Umayyah bin Khalaf ini, pemimpin suku, kepala suku. Umayyah bin Khalaf ini teman-teman bersahabat dekat dengan seorang muslim dari Madinah namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini pimpinan orang Ansar, Umayyah bin Khalaf pimpinan orang Quraisy. Bersahabat dari sebelum Islam. Setelah Sa'ad masuk Islam tetap bersahabat. Satu waktu setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah dan terjadi permusuhan dengan Quraisy, gitu kan? Siapapun orang Islam itu maka mereka berusaha menyerang, menangkap. Saat lewat Mekah, dia surati Umayyah, saya mau mampir ke Mekah, apa kau bersedia menjamin saya? Dia bilang baik, saya jamin. Masuklah dia menjadi tamu di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Kata Sa'ad setelah makan dan minum, saya ingin tawaf di Ka'bah, tapi saya tidak ingin tawaf sementara banyak orang. Karena orang-orang Quraisy dulu punya keyakinan yang keliru. Mereka tawaf, syaratnya kalau tawaf itu harus pakai baju dari Mekah. Kalau tidak punya duit, tawafnya telanjang. Dan mereka bertepuk tangan sambil bersiul. Dalam Al-Quran dikatakan mukaan wa tasdiyah.
Maka kata saat saya nggak mau tahu, sementara ada orang telanjang, ada orang bersiul. Coba lihatkan saya Ka'bah kapan kosong, saya mau tawaf. Dan zaman dulu tuh orang kalau malam, kayak kita sekarang jam 10, jam 11 malam sudah kosong, nggak ada lagi orang tawaf di situ. Sebelum masuk Islam di Mekah ceritanya. Kemudian kata Umayyah, baiklah. Umayyah pergi kumpul sama teman-temannya Abu Jahal, Abu Lahab segala macam. Setelah selesai, kemudian dia pulang ke rumah, dia lihat Ka'bah sudah kosong. Dia bilang sama Sa'ad, sekarang kosong, ayo saya temanin kamu. Pergilah mereka berdua ingin tawaf di Ka'bah. Begitu mau tawaf di Ka'bah, datang Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Ya. Abu Jahal ini julukannya di Mekah Abul Hakam, orang yang sangat bijaksana, orangnya gagah, tinggi, pinter, ya, bisnisnya berhasil, sampai dikasih julukan Abul Hakam. Nabi SAW suruh ubah menjadi Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang super goblok. Kenapa? Karena teman-teman pernah Abu Jahal ini sama Abu Sufyan itu malam hari waktu orang lagi tidur, nanti ingatkan saya kembali ke kisah tadi ya. Maka Abu Jahal ini pergi ke sudut rumah Nabi, Abu Sufyan juga sudut rumah yang Nabi yang lain, ada lagi satu temannya di belakang rumah Nabi. Mereka semua dengar ayat Al-Quran. Jadi diam-diam dengar ayat Al-Quran dari malam Nabi tahajud sampai pagi. Kalau sudah menjelang mau terbit matahari, Nabi sudah berhenti, mereka pisah. Rupanya 3 orang ini bertemu. Lalu saling bertanya, kenapa kau di sini? Kenapa kamu di sini? Sama-sama bilang, saya dengar apa yang Muhammad baca semalam. Baiklah, kalau gitu kita janjian, jangan ulang ini. Karena kalau orang-orang Mekah lihat, mereka akan beriman pada Muhammad nih. Rupanya besok malamnya, 3-tiganya mengira temannya tidak akan datang. Datang lagi. Mau subuh ketemu lagi. Janjian lagi hari ketiga begitu. Sampai hari ketiga, 3 hari mereka datang berturut-turut. Akhirnya Abu Sufyan bilang, datang kepada Abu Jahal. Dulu kan itu Abu Hakam. Wahai Abu Hakam, kau pemimpin kami. Saya mau tanya, menurut kau apa kedudukannya yang kita dengar selama 3 hari dari Muhammad, benar atau salah? Abu Jahal tundukkan kepala lalu diangkat. Dia mengatakan, ini dalam hadis Bukhari ya, dalam hadis sahih, dia mengatakan, demi Allah saya tahu apa yang Muhammad baca itu benar. Dia tahu itu kebenaran. Lalu ditanya oleh Abu Sufyan, kenapa kau tidak beriman? Kau pemimpin kami, kalau kau beriman kami semua beriman. Jadi konsepnya luar biasa ya. Kalau Abu Jahal masuk Islam waktu itu, satu Mekah dia panen pahalanya. Semua orang mau masuk Islam, tinggal tunggu dia saja nih. Maka apa jawaban dia? Dia mengatakan, ketahuilah, dari dulu di Mekah ini suku saya sama suku Muhammad bersaing. Kalau mereka siapin pasukan untuk mempertahankan Mekah, sukuku juga siapkan. Sehari buat mereka, sehari buat kami. Kalau sukunya Muhammad siapkan makan dan minum buat jemaah haji, sukuku juga begitu. Maka selalu bersaing, sehari kami, sehari mereka. Sekarang dari suku Muhammad keluar Nabi, dari sukuku tidak ada Nabi. Kalau saya beriman sama Muhammad, sukuku akan kalah. Maka saya tidak akan beriman sama dia selamanya. Gara-gara fanatisme suku. Setelah sampai ke Nabi berita itu, Nabi bilang, dia Abu Jahal. Ini orang goblok luar biasa. Kalau dia beriman, maka semua orang masuk Islam. Baik, saat kita kembali kisah tadi, saat sama Umayyah lagi mau tawaf, datang Abu Jahal. Lalu dia bilang, hai Umayyah, siapa yang di sebelahmu itu? Kata Umayyah, ini Sa'ad ibn Mu'ad, pimpinan suku di Madinah. Maka dia tahu, Abu Jahal tahu kalau Madinah itu sudah hampir 100% Muslim, yang suku Arabnya Aus dan Khazraj. Tinggal orang-orang Yahudi saja sama sebagian orang munafik yang belum masuk Islam. Maka dia tahu ini Muslim. Dia mengatakan, hai Sa'ad, kata Abu Jahal, berani benar kau injakkan kakimu di Mekah. Demi Allah saya tidak akan biarkan kau keluar dalam keadaan hidup. Sa'ad, pimpinan suku, nggak biasa diancam, pemberani. Dia mengatakan, demi Allah kau tidak akan bisa. Saya akan lawan kau. Kau mati atau saya mati. Lalu terjadi ribut mulut. Kata Abu Jahal, demi Allah iya, saya akan bunuh kamu. Abu Sa'ad bilang, mengatakan lakukan, saya mau lihat. Berantem nih. Umayyah ini jadi saksi bahasan kita di sini. Artinya orang yang akan kita jadikan bahan mukjizat Nabi terjadi padanya dari informasi ya. Informasi yang akan terjadi nanti. Dia bingung, dia lihat ke kanan, Abu Jahal, sahabat dekatnya di Mekah, pimpinan Mekah. Dia lihat ke kiri, Sa'ad bin Mu'ad, sahabatnya tapi orang Madinah, kepala suku juga. Maka jiwanya cenderung membela Abu Jahal. Lalu dia mengatakan, hai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depannya Abu Hakam nih, karena dia pemimpin lembah ini.
Sa'ad tersinggung. Saya kan tamumu, saya sahabatmu, kenapa kau nggak bela? Baiklah, mulai hari ini persahabatan kita putus, kata Sa'ad. Dan ketahuilah, kata Sa'ad, ini saksi bahasannya, ketahuilah Rasulullah SAW, Nabi kami, sudah menyampaikan kepada kami kalau kami akan membunuh kamu, Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah kaget waktu itu. Teman-teman, kalau betul-betul dia tidak tahu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, dia nggak perlu kaget, dia akan bilang dusta itu. Tapi Umayyah kaget, pucat, lalu dia mengatakan, apakah Muhammad mengucapkan itu? Kalian akan membunuhku? Kata Sa'ad, iya. Apa kata Umayyah? Demi Allah, Muhammad gak pernah dusta. Ini orang kafir ini, dia ngakui kemuliaan Nabi SAW. Demi Allah, Muhammad gak pernah dusta. Lalu kata Umayyah, di mana kata Muhammad saya akan dibunuh? Kata Sa'ad, tidak diberitakan, tapi kami akan membunuhmu nanti. Kapan, di mana, tidak tahu. Ringkas cerita, Umayyah rupanya terganggu dengan berita itu. Dia tinggalkan Abu Jahal sama Sa'ad. Dia udah nggak pusing lagi dengan itu. Dia lagi pikiran tentang informasi dia mau dibunuh nih. Dia menuju ke rumahnya pulang. Rupanya waktu dia pulang, Abu Jahal ciut juga nih. Ditinggalin Sa'ad. Tadi berani mau berantem, bohong semua. Pergi Abu Jahal, Sa'ad juga pulang ke Madinah. Maka pulanglah Umayyah bin Khalaf ke rumahnya. Rupanya waktu dia pulang itu, ya, ini ada beberapa sahabat yang menyaksikan dan menukil kisah ini. Dia pulang, sambil jalan dia mengatakan, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Dia pulang ke rumah lalu dia mengatakan pada istrinya, hai istriku, apakah kau tahu apa yang diceritakan Sa'ad tentang aku? Dia bilang tidak. Kata Sa'ad bin Mu'ad, yang jadi tamu kita sekarang sudah pulang ke Madinah dia, ya, dia mengatakan Muhammad menginformasikan ke sahabat-sahabatnya, ya, akan membunuhku, artinya aku akan mati di tangan mereka. Maka kata istrinya, ini kalimat yang sama juga, tidak diatur ini, tidak ada rekayasa. Istrinya mengatakan, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Artinya benar itu akan terjadi. Ini orang kafir, gitu kan? Lalu istrinya tanya, apakah diberitakan di mana kau akan dibunuh? Kata dia, saya juga sudah tanya Sa'ad, tapi dia bilang tidak tahu. Kapan, di mana nggak tahu. Tapi saya janji sama kau, hai istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Mulai sekarang saya di Mekah aja, nggak mau keluar Mekah, supaya kalaupun saya dibunuh di Mekah. Dan itu pun sulit, pikiran dia begitu. Subhanallah, 3 bulan setelah itu terjadi kasus sebab perang Badar. Perang Badar kan tahun 2 Hijriah, ya, di Ramadan. Sebabnya adalah ada kafilah dagang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Itu dijaga oleh 40 orang saja. Kafilah dagang ini besar sekali, dan kebetulan mayoritas harta yang ada miliknya Abu Sufyan, miliknya Umayyah bin Khalaf, miliknya Abu Jahal. Mayoritas harta di situ. Dan juga di situ ada harta-harta umat Islam yang mereka rampok. Jadi umat Islam yang hijrah ke Madinah, rumahnya diambil, hartanya diambil, gembalanya diambil, ada yang istrinya diambil, dan seterusnya. Seperti itulah. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Nabi SAW dengar, Nabi kumpulin orang-orang muhajirin, memang yang punya hak di Mekah, rumahnya dirampas segala macam. Ini ada kafilah Quraisy, kita serang saja, ambil hak kalian. Ada sebagian sahabat Ansar ikut juga dari Madinah. Keluarlah 314 orang dari Madinah. Waktu Abu Sufyan dengar itu, dia menyurat ke Mekah, kirim surat kepada Abu Jahal sama Umayyah bin Khalaf. Nih, kafilah kita akan direbut, dan yang paling banyak hartanya aku, kamu hai Umayyah, dan kamu juga hai Abu Hakam atau Abu Jahal. Maka kirim pasukan. Lalu Abu Jahal sibuk memotivasi masyarakat Mekah, kita akan perang, dagang kita akan diambil oleh muslimin. Terkumpul waktu itu 1000 orang, dan semuanya pasukan inti. Sementara pasukan muslimin 314 ini pasukan kecil dan tidak punya persiapan untuk berperang besar, hanya untuk menahan kafilah. Maka dari 314 cuma 70 orang menunggangi kuda, gitu kan. Pergilah mereka. Keluar juga dari Quraisy 1000. Subhanallah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, kalau peperangan Badar Allah yang atur semuanya. Allah mengatakan, id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum. Ingatlah ketika kalian sudah sampai di Badar itu, di sebelah sisi gunung yang dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunya, dan pasukan Quraisy 1000 orang sudah sampai di Udwatil Quswa, di sisi lainnya gunung, ya, dan rakbu asfala minkum. Kafilah ada di sebelah kalian lewat,
tapi tidak saling tahu. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau kalian janjian pasti kalian tidak akan terjadi peperangan. Walakin, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala